Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat yang berbahagia ini menjelang Jumatan, saya akan sampaikan satu kajian yang menurut saya sangat luar biasa, yang diambil dari buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang judulnya adalah Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Bahasannya adalah tentang sholat dan level orang-orang yang melaksanakan sholat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ada 5 level orang yang melaksanakan sholat, atau martabatnya ada 5. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salati." Arihna bis salat, jadikan aku rehat dengan salat. Arihna bis salat. Rasulullah SAW tidak bersabda walam yakul arihna minha, arihna minas salat, tetapi beliau mengatakan arihna bis salat, ya Bilal, jadikan hatiku bahagia atau bahagiakan diriku dengan salat. Beliau tidak mengatakan arihna minha, jadikan aku bahagia dengan tidak sholat. Artinya jadikan aku lari dari sholat itu. Kalau Rasulullah bersabda arihna minha. Kemudian pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kebahagiaanku ada pada sholat. Pemirsa rahmatullah, kemudian pada bagian-bagian selanjutnya Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi membagi orang-orang yang sholat itu menjadi 5 martabat atau 5 level. Level pertama adalah martabatuz zalim li nafsihil mufrid, orang yang zalim pada dirinya sendiri pada saat dia sholat itu. Siapa? Kemudian beliau menggambarkan huwallazi intaqasa min wudu'ihi wa mawaqitihi wa hududihi wa arkanihi. yakni orang-orang yang pada saat salat itu mereka banyak kurang, minus apanya? Wudunya tidak sempurna, waktunya tidak pasti, artinya tidak di awal waktu, menunda-nunda waktu, kemudian tidak sempurna batas-batas salatnya, kemudian arkan-arkannya tidak sempurna pula. Kemudian yang kedua, martabat kedua atau level kedua adalah man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha dhahirah wa wudu'iha. Orang yang kedua adalah orang yang menjaga waktunya, batas-batas yang diperkenankan dan tidak, rukun-rukunnya dan wudhunya. Tapi lakin qad dayya'a mujahadata nafsihi. Tapi dia tidak berhasil mengalahkan hawa nafsunya yang waswasah, yang mengganggu dalam dirinya. Fadhahaba ma'al wasawis wal afkar. Sehingga kemudian dia terbang, dia lari, dia pergi dengan pikiran-pikirannya atau terhanyut dalam pikiran-pikirannya dan gangguan-gangguan yang muncul pada jiwanya. Yang ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsah fi daf'il wasawis wal afkar. Ini yang ketiga, mereka sudah berusaha untuk menjaga batas-batasnya, rukun-rukunnya, dan pada saat selanjutnya dia jahada nafsahu, untuk mendepak, untuk mengusir, untuk menyingkirkan waswasah yang muncul dalam dirinya. Sehingga kemudian pada tingkat ini
fahuwa masyghulun bimujahati aduwihi la yasriq salatahu. Dia sibuk dengan melawan musuhnya agar musuhnya itu tidak mencuri, tidak merampas salatnya. Fahuwa fi salatin wa jihad. Orang seperti ini ada pada dalam kondisi salat dan kondisi jihad. Amar rabi, man idza qama ila salati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha wastaghraqa qalbuhu mura'atan hududiha wa huquqiha li'alla yudayya syai'an minha. Ya, yang keempat, level keempat adalah orang yang mensempurnakan hak-hak salatnya, rukun salatnya, batasan-batasan yang dibolehkan. Kemudian hatinya larut dan tenggelam untuk menjaga seluruh batas-batas itu dan rukun-rukunnya agar tidak ada yang hilang dari seluruh rukun-rukun itu karena hatinya telah terpaut pada kenikmatan yang ada pada salat itu. Dia telah berhasil menegakkannya, menyempurnakannya, dan berhasil pula untuk tidak hanyut dalam pikiran-pikiran dan waswasah yang mengganggu dirinya. Maka demikian, bal hammuhu fa fi dzalikal waqt kana kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi wa ikmaliha wa itmamiha. Qad yastaghriq qalba sya'nis salat wa ubudiyati rabbih tabaraka wa ta'ala fiha. Dia larut dalam munajat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kelima adalah level kelima, man idza qama ila salati qama ilaiha kadzalik. Walakin ma hadza qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih. Dia yang tingkat kelima ini telah menjadikan hatinya, kata Ibnu Qayyim, akhadha qalbahu wada'ahu baina yaday rabbih azza wa jalla nadhiran biqalbihi ilaih muraqiban lahu mumtathilan min mahabbatihi wa azamatihi ka'annahu yarahu wa yushahiduh. Tingkat kelima ini dia seakan-akan telah mengambil hatinya kemudian diletakkan baina yaday rabbih, di sisi Tuhannya azza wa jalla, nadhiran biqalbihi, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, muraqiban lahu, senantiasa awas mawas diri, melihat diri, munajat diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan mumtalian min mahabbatihi wa azamatihi. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, dengan pengagungan kepada Allah. Ka'annahu yarahu wa yushahidu, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu seluruh waswasa, seluruh gangguan pikirannya, gangguan jiwanya tersingkap habis dari dirinya, dan kemudian dia tidak ada lagi hijab yang menghalanginya untuk seakan-akan melihat Allah, melihat kebesarannya, melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kelompok pertama yang zalim li nafsihi, dia mu'aqab, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena zalim. Sementara yang kedua, yang yahfad, yang menjaga tapi kemudian masih terganggu oleh pikiran-pikirannya, dia yuhasab, akan dihisab. Wathalith, sementara yang ketiga yang berhasil menjaga rukun-rukunnya, kemudian bisa mengusir waswasah yang ada pada dirinya dan senantiasa berjihad untuk berjuang mengusir semua waswasah itu, maka itu mukaffirun anhu, dia akan dihapuskan dosa-dosa yang ada pada yang bersangkutan. Warrabi', sementara yang keempat yang telah berhasil menyempurnakan rukun-rukunnya dan tidak ingin ada yang hilang darinya seluruh kesempurnaannya, maka yang bersangkutan musabun, dia akan mendapat pahala. Sementara yang kelima adalah muqarrabun min rabbih, karena dia, maka yang kelima adalah yang muqarrabun min rabbih, dia dekat kepada Allah, kurbah kepada Allah, taqarrubnya kepada Allah sudah sempurna karena dia telah berhasil menjadikan salat
menjadi qurratu ainihi, menjadi kesejukan jiwanya, kesejukan hatinya, kenikmatan pandangnya, kenikmatan pandang mata batinnya, sehingga yang bersangkutan pantas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi, ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan kenikmatan jiwaku, kenikmatan batinku pada saat aku salat. Mari kita tatkala kita ingin salat, melaksanakan salat, kita ingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal, jadikan aku relaks pada saat aku nikmat dengan melaksanakan salat ini. Atau sabda Rasul kedua yang saya sebutkan tadi, kita berusaha agar tatkala kita salat, kita mengalami ekstasi kebahagiaan yang luar biasa, karena kita sedang dekat dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.